Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya. Oke, terima kasih atas waktu yang anak-anak luangkan pada pagi hari ini. Ya, kita masuk pada materi kita. Ya, jamnya ini jam keempat. Ya, materi kita yaitu adalah dasar desain grafis. Ya, di mana nanti anak-anak akan saya berikan materi tentang menerapkan pembuatan desain berbasis gambar vektor. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, Pak Ilham meminta untuk salah satu memimpin doa. Nah, sebelum memimpin doa, ini saya cek ini ada dua anak yang nggak masuk ya. Tadi ada Endang sama Radit. Nah, untuk Mbak Endang sudah WA saya kalau budenya meninggal. Nah, kita semuanya wajib mendoakan ya, mendoakan supaya Endang sekeluarga bisa sabar. Kemudian untuk Radit, saya nggak tahu. Radit belum izin saya. Apakah ada yang tahu Radit di mana posisinya? Ada di rumah atau di mana? Itu nikahan, Pak. Oh, nikahan. Oke, nggak apa-apa. Oh, namanya juga pembelajaran online ya, jadi bebas mau nikahan mau apa silahkan, nggak apa-apa. Tapi nanti untuk nilainya juga akan berbeda dengan yang ikut aktif pada kegiatan Meet pagi hari ini. Baik, silakan. Saya minta tolong untuk Mbak Romlah pimpin doanya. Sebelum untuk mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mbak Roma atas pimpinan doanya. Oke, anak-anak semuanya izinkan saya untuk memberikan share screen kepada kalian supaya anak-anak tahu tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti apa ya. Ini saya berikan share screen-nya dulu supaya anak-anak nanti bisa tahu. Oke, anak-anak kelihatan ya? Baik, kalian boleh melihat di situ ya. Boleh melihat di situ yaitu adalah KD yang akan kita capai. KD yang akan kita capai yang pertama adalah menerapkan pembuatan desain gambar berbasis vektor. Kemudian yang kedua, membuat desain berbasis gambar vektor. Adapun tujuan pembelajarannya nanti, ya, anak-anak itu setelah kalian mengamati materi dan melihat video, peserta didik dapat menganalisis cara pembuatan desain kemasan produk dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu adalah setelah mempelajari dan mencoba, peserta didik dapat mengoperasikan perangkat lunak desain kemasan produk dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, setelah kalian melakukan analisis, peserta didik dapat merancang desain kemasan produk dengan baik. Kemudian setelah itu, ya, yang terakhir, setelah melakukan praktek, peserta didik dapat membuat desain kemasan produk dengan benar dan percaya diri. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira ada yang ditanyakan sebelum Pak Irham lanjut? Sudah mengerti semuanya untuk tujuan pembelajarannya? Ada yang ditanyakan dulu atau tidak ini? Kelihatannya ini sudah pada mengerti ya tujuan pembelajarannya ya. Oke, kalau memang sudah mengerti, nah di sini Pak Irham akan menjelaskan sedikit mengenai apa-apa saja yang akan kita laksanakan nanti ya. Setelah tujuan pembelajaran ini nanti tercapai, anak-anak nanti akan Pak Irham jelaskan terlebih dahulu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini ya kita sudah melakukan meet ini. Nanti setelah meet ini selesai, nanti anak-anak akan melakukan diskusi kelompok ya, akan melakukan diskusi kelompok
pada kegiatan asinkron. Nanti kegiatan asinkronnya anak-anak dapat masuk di Google Classroom. Nah, sebelum itu ya Pak Irham akan menyampaikan sedikit mengenai apa itu yang akan kita laksanakan nanti di studi kasus ini. Nah, studi kasusnya yaitu adalah anak-anak perlu tahu ya, perlu tahu studi kasus yang akan kita capai nanti yaitu adalah di sekolahan SMK Hebat ya, memiliki teaching factory percetakan. Pada kesempatan yang ada, Teva SMK tersebut mendapatkan job dari pelanggan untuk mendesain sebuah produk kemasan makanan. Kemudian kepala unit Teva SMK Hebat tersebut menerima dan meminta untuk diselesaikan peserta didik terlibat dalam Teva tersebut. Pada kasus tersebut, peserta didik bersama-sama ketua Teva untuk membuat desain produk kemasan dengan baik dan menarik. Oke, coba Mbak Nova untuk dimatikan dulu mic-nya ya. Karena suaranya Mbak Nova, mic-nya dimatikan dulu mic-nya. Oke, baik, terima kasih ya. Tolong masih fokus terhadap materi ya, masih fokus terhadap materi. Nah, di sini nanti kalian diminta ya, anak-anak diminta untuk menganalisis terlebih dahulu, menganalisis studi kasus yang Pak Irham berikan ini. Kira-kira mau mendesain produk kemasan makanan yang seperti apa ini? Coba ini, salah satu mungkin ada gambaran kira-kira untuk menganalisisnya. Coba Sofiana coba. Kira-kira ada gambaran apa dari studi kasus yang Pak Irham sampaikan ini? Saya mau buat desain kemasan kopi yang sangat sederhana, Pak. Nah, Itu dari kemasan apa? Stanford Bas. Pokoknya itu dari kayak plastik gitu loh, Pak. Terus atasnya ada clipnya buat kemasannya enggak apa ya, Pak? Oke, Pak Iram sudah bisa menangkap ya, bagus sekali ya, Sofiana ya. Intinya ingin membuat kemasan yang sederhana, kemudian kira-kira menggunakan plastik gitu ya, kemudian dibungkus dengan sebuah kertas gitu ya. Ya, bagus. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Ada lagi nggak yang lain? Misalkan dari yang lain, kira-kira dari studi kasus ini, kira-kira kalian ingin mendesain sebuah produk kemasan apa ini? Nah, kalau kita melihat, ini kan produknya produk kemasan makanan ya, produk kemasan makanan. Ya, kalau kita melihat produk kemasan makanan, kira-kira itu kita yang harus kita perhatikan apa dulu ini? Yang harus kita perhatikan dari segi kegunaannya, kemudian safety-nya, ya, kemudian apa namanya, kira-kira kemasan tersebut itu layak untuk digunakan untuk mengemas sebuah produk atau tidak, kan gitu ya, yang harus kita perhatikan. Nah, tadi Sofiana sudah menjelaskan mau membuat produk kemasannya yang sederhana tapi tidak menghilangkan jenis safety-nya. Nah, kira-kira yang lain, ada nggak yang lain sebelum Pak Ira melanjutkan? Romlah, ada nggak kira-kira? Saya bisa. Oh, ya. Oke, bagus. Ya, bagus. Boleh, seperti itu boleh, Mbak. Jadi nanti akan membuat sebuah apa namanya, kemasan menggunakan kertas tuh berarti ya, jenisnya ya, kertasnya ya. Iya. Nah, kertasnya kertas apa itu, Mbak Romla? Apa? Menggunakan kertas apa itu? Itu apa? Kertas minyak, Pak, yang biasa dibungkus itu nasi itu loh. Oh ya, berarti tetap menggunakan jenis kertasnya yang ya bagus sekali Mbak Romla. Jadi memanfaatkan kertas yang sederhana, murah, tetapi nanti hasilnya akan dicoba untuk menjadi sebuah kemasan yang berdaya jual tinggi ya. Terima kasih. Ya, baik anak-anak, semuanya dari dua perwakilan anak ini sudah sedikit menganalisis dari apa studi kasus yang Pak Iram berikan. Nah,
Baik, anak-anak semuanya, saya akan menjelaskan lagi mengenai dari studi kasus ini. Saya akan menjelaskan sedikit kembali, ya, kemasan-kemasan yang modelnya kekinian, akan tapi tidak meninggalkan safety-nya. Nah, seperti ini kan kemasan bentuknya yang kekinian, ya. Akan tetapi walaupun bentuknya kekinian, ya, dia tidak meninggalkan safety. Nah, kalau di sini tidak dikasih apa namanya ini sabuk seperti ini, dia nanti akan gampang tumpah atau gampang jatuh, ya. Nah, ini contohnya. Kemudian kalau kita melihat desain kemasan itu, kita juga harus melihat fungsi kemasan tersebut, ya. Fungsinya seperti apa. Nah, kalau sudah melihat seperti ini fungsinya seperti apa, ya, anak-anak nanti harus tahu, ya, membedakan juga. Nah, dari fungsinya itu kira-kira fungsi kemasan yang akan kalian buat tadi, misal Mbak Sofiana tadi ingin membuat kemasan menggunakan plastik, ya. Kira-kira nanti jenis produknya terlebih dahulu kita harus analisis. Nah, nanti anak-anak harus tahu dulu, ya. Kira-kira nanti membuat kemasan seperti apa, produknya apa, baru kita bisa menentukan kita mau membuat kemasannya modelnya seperti apa. Tadi Mbak Romlah juga sama, sudah menentukan desainnya, berarti sudah membaca modul dan sudah membaca LKPD ini. Bagus ini, ya. Sebelum pembelajaran Mbak Romlah sudah membaca modul dan LKPD-nya, ya. Di lembar kerja itu sudah lengkap. Jadi di LKPD itu sudah Pak Iram jelaskan bahwa nanti anak-anak itu membuat produk kemasan, yaitu adalah temanya adalah produk kopi, ya. Oh iya, tadi maaf, tadi Mbak Sofiana juga sudah membaca modul dan LKPD kelihatannya sudah menentukan kok, ya, jenis produknya kopi. Nah, untuk itu, ya, kalau anak-anak sudah tahu produknya adalah produk kopi, ya, produk kopi, anak-anak itu harus mengerti, ya, anak-anak itu harus mengerti terlebih dahulu produk kopi itu harus tahu, maaf, ya, tadi sempat mati. Nah, anak-anak itu harus tahu dulu. Nah, setelah anak-anak tahu produknya produk kopi, kemudian anak-anak sudah menganalisis kopi itu berarti bubuk, kan gitu ya. Kalau kita menggunakan kemasannya berupa plastik, oke lah plastik. Tapi kalau hanya sebuah plastik kan lucu, dan itu harus dikemas lagi kan gitu ya, Sofiana ya. Nah, kemudian tadi Romlah juga bagus menggunakan, sudah dianalisis menggunakan seperti itu. Akan tapi juga harus diketahui plus minusnya seperti apa, itu harus diketahui. Baik, sebelum Pak Iram akhiri, ya, untuk pertemuan kali ini teknis yang akan kita lakukan nanti setelah kegiatan Meet ini, berarti anak-anak nanti berdiskusi di Google Classroom yang sudah kita gunakan untuk pembelajaran kita sehari-hari. Oke. Sebelum saya akhiri, anak-anak, ya, untuk kegiatan sinkron kali ini, anak-anak wajib mendownload LKPD-nya. Saya kira sudah mendownload semuanya, tadi sudah bisa menyimpulkan dan sebagainya. Nah, nanti anak-anak di situ berdiskusi. Kelompoknya juga anak-anak nanti sudah ditentukan sendiri ya kelompoknya, ya. Ini kan ada 15 anak, jadi nanti dibagi 3 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok ada 5 anak, silahkan dibagi sendiri-sendiri. Baik, sudah mengerti semuanya ya? Ya, Pak. Oke, kalau sudah, baik, untuk pertemuan sinkron kita hari ini saya akhiri dulu. Nanti habis ini kita semuanya diskusi di Google Classroom. Paham? Paham, Pak. Oke, kalau gitu izinkan Pak Irham untuk live apa namanya, kegiatan sinkron kita hari ini ya. Setelah ini silakan langsung masuk di Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa langsung pindah ke Google Classroom untuk diskusi.
Bagian rapat itu tanggal 12. Naik bagian rapat itu tanggal 12. Tapi tanggal 6 itu ketemu itu PPDB. Tidak masalah PPDB mau berikut itu. Betul. Solidaritas orang tua. Iya. Orang tua. Tapi masalah toko tanggal selalu kan kedua itu juga. Mana juga orang tua. Itu dulu lagi dulu.
Yos. Dengan menggayat kono wis diri ning kono tanggal kalender ora. Kalender toh. Kan rencana besok tanggal 18. 18. Ada dibalik baik. Formulas Samoras itu kan sebutan sepuluh. Itu kalender sesuai dengan habis. Jadi kita hubungkan tanggal 12 itu pengumumannya naikkan kelas di APBN dari orang tua datangnya tanggal itu. Terus dibalik situasi sama. Halo. Nah, kita ini kan sekarang kita jadwalkan tanggal selalu itu. Ingat, kita perlu tahu bahwasanya tanggal kultural ini bukan acara PBB. Tapi kalau saya tidak masalah kalau kita bisa jadi cukup. Kalau tetap bisa, saya itu tetap bisa. Kalau nanti PBB sudah dipindahkan ke depan, sudah di orang tidak masalah. Tetap kita lanjutkan dengan dia memang proses itu. Ya, dipindah lagi. Pokoknya juga kemarin itu mas saya itu pas beli apa ya acara apa ya dulu acara pasca kepala sekolah jadi acara itu salah satu kepala rakor acara itu malah mejanya kalau dibalik terus dengan orang usahakan jadi orang yo tidak mau dicek menjual barang juga satu ada sengkalan biar pak istimewa. Dengan lebih kira-kira pakai ini buat ketika saya ngomong para Pak Sundar, Pak itu ngomong ya, itu pegang saya membahas masalah LPG itu kita mau catat di jauh. Jadi LPG silaku itu kita buka supaya kerja. Sekolah, dengan sekolah itu ngomong jangan. Setelah itu kata diskusi kalau Bu Indra harus bisa ini. Bu Nisa, Bu Indra, kita bahas masalah IHT. Nah, itu nih IHT itu kan ditanggung bos. Ini kayak Bu IHT, kalau penting dilakoni atau berbagai laporan, dengan akhirnya melaporkan itu disiapkan dulu kurang ini.
Kalau kita bicara masalah tanggal, tanggal acara ini ukuran berangkat sampai kapan? Dari grup, pengumuman wes untuk bergabung. Terakhir kapan? Terakhir hari ini. Mulai Senin wes. Besok boleh istirahat dulu. Tadi habis sekarang boleh. Gawe grup hubungan. Telegram ini apa ya? Kenapa orang? Tujuannya lah. Jadi makanya berdihapus duelet. Grup itu dihapus, digawe ulang. Judul SPAT, terus SPAT, dia satu. Apa itu? Jangan sesuai jam kami di luar. Terang kerjanya apa? 12 jam lah, terang kerjanya kapan ya? Mulai 7 sampai 12, itu sampai jam. Dan itu sampai jam 17. Oh. Terus itu aplikasi dari Pramato. Apa lu pernah dari tahu ini? Tahun dino 3 dino. Ya tahun dino 3 dino itu untuk ketemu 4 hari. Ya iya, kita pikir tahu lah. Kolom dino. 3 wes setiap 2 hari jadi 1. Misalnya jadwal utamamu Senin Selasa untuk gawe jadwal ini bersusulan Senin tok. Itu jadwal sistematisme. Gawe grup, pokoknya gawe grup isi mulai. Pokoknya lah berapa dibuka. Rasa dibayangkan sehingga orang siswa itu akan cenderung lebih memilih utama daripada susulan.
Oke, bilangnya Pak Arif. Minta surat keterangan dulu. Bukan keterangan dulu Pak Arif. Kampanye. Kampanye. Oh iya. Mekane ora takut.
Mic-nya dimatikan ya, Nak. Masuk. Mic-nya dimatikan, jangan lupa mic-nya dimatikan. Oke, sudah masuk semuanya kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 anak yang kembali lagi masuk. Oke. 10, masih kurang 3 lagi. Siapa yang belum masuk? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baru 11. 2 anak lagi ini. Ayo, siapa tadi yang belum masuk? Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita mulai saja ya. Ya, sudah semuanya masuk. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Kembali lagi kita kepada room yang baik anak-anak, silahkan. Semuanya sudah masuk ini kelihatannya ya. Sudah masuk semuanya apa belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, baik saya mulai ya. Selamat siang. Masih pada semangat ini? Ya, kalau sudah masih semangat, pada akhirnya kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran kita tadi mulai dari awal hingga kita berdiskusi melalui kegiatan asinkron, ya, hingga melalui kegiatan asinkron. Kemudian kita di sini sudah masuk pada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini Pak Irham ingin memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Nah, yang pertama, tadi kalian sudah berdiskusi di Google Classroom-nya, kemudian Pak juga sudah bisa menangkap apa yang sudah kalian diskusikan bersama, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, pada intinya anak-anak nanti adalah membuat sebuah desain kemasan. Nah, di situ sudah ditentukan pada LKPD yaitu membuat desain kemasan, produk kemasan kopi khas Rembang ya, kopi Siwalan. Jadi nanti anak-anak sudah tahu apa yang harus dikerjakan dalam waktu 1 minggu ke depan. Nah, kemudian tadi anak-anak juga sudah mengerjakan soal pengetahuan yang sudah Pak Irham cek. Hampir semuanya baik hasilnya. Akan tetapi banyak dari anak-anak yang masih kesulitan pada tahap menentukan sebuah tools yang harus digunakan pada pembuatan desain. Nah, baik anak-anak,
sekarang Pak Irham ingin mengajak kalian semuanya untuk menyimpulkan. Nah, tadi Pak Irham sudah menyimpulkan. Saya minta dari salah satu kelompok untuk menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan tadi selama kegiatan proses pembelajaran. Kelompok siapa ini yang ingin memberikan kesimpulan? Saya kasih kesempatan satu kelompok saja karena waktunya terbatas. Kelompoknya siapa yang ingin membuat kesimpulan? Apakah kelompoknya Sofiana, kelompoknya Romlah, atau kelompoknya Angga Sujud yang ingin memberikan kesimpulan? Kesimpulan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. 3, 3, 1, 7. Silahkan, kelompoknya Sofiana coba memberikan kesimpulan yang sudah didapat dari diskusi tadi. Saya dari kelompok Sofiana, kelompok 1, ingin memberikan kesimpulan desain yang akan kami buat untuk produk kemasan kopi kelompok dari kelompok 1. Kami akan mendesain kemasan kopi yang berbentuk kemasan stand pouch craft yang plastik berklip, Pak, yang diberi stiker dengan desain pohon siwalan dan sekarung kopi. Di atasnya diberi tulisan kopi siwalan seperti yang Bapak beritahu tadi. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali kesimpulannya Mbak Azizatul dan kelompok 1. Berikan apresiasi buat kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 nanti untuk kesimpulannya bisa dikirim di Google Drive-nya ya. Jangan lupa LKPD-nya dikirim. Nah, kemudian pada akhirnya kita sudah memasuki sesi penutup. Nah, sebelum penutup nanti ada sedikit kuis yang akan Pak Irham berikan pada anak-anak semuanya. Nah, untuk itu, pada pertemuan yang akan datang, anak-anak nanti akan masuk pada pertemuan yaitu adalah bagaimana cara menyelesaikan desain tersebut. Nah, setelah kalian mendesain, kemudian anak-anak nanti bagaimana caranya untuk mencetak desain tersebut. Oke, itu pada pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak, silakan semuanya akan saya kasih game. Nanti Pak Irham akan kasih voucher ini ya, voucher gratis dari kalian yang memenangkan game ini, sekaligus untuk evaluasi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan anak-anak membuka link di Google, di Chrome ya, Kahoot namanya, KAHOOT. Nah ini coba saya kirim ke chatting, kahoot.it. Oke, sudah terlihat ya? Semuanya sudah masuk kahoot.it-nya? Kalau sudah masuk, ya, ini Pak Irham coba untuk ya, Pak Irham coba untuk share screen ya, share screen. Sudah semuanya? Sudah masuk Kahoot? Nah, di layar sudah terlihat ya. Itu silakan anak-anak masukkan kodenya. Masukkan kode PIN-nya, silakan. 7084984. Ayo. Cepet. Siapa cepat, dia yang menang. Ayo. Ayo, cepat. Gimana? Sob. Ya, nama kalian, nama. Ya. Nickname-nya nama kalian. Ayo, oke. Azizatul sudah masuk. Saya kasih waktu tidak usah lama-lama, 10 detik. Silahkan, 10 detik untuk masuk di games ini. 10 detik. Ayo, cepat. Yang nanti yang ketinggalan nggak dapat voucher dari saya. Nih. Ya, saya berikan voucher.
Oke. Sofyana sudah masuk, ada 3 orang. Rima sudah masuk. Ayo, yang lain. Siapa lagi? Ayo, ayo. Ini punyanya Rosa nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ditinggal aja nggak apa-apa. Laptopnya Andika, nggak bisa. nggak apa-apa. Lanjut yang lain. Yang ikut, yang nggak ikut nggak apa-apa. Yang penting yang bisa saja. Masih ada kesempatan. Saya tutup ya. Dari 5. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai ya untuk permainannya. Siap ya? 1, 2, 3. Kita mulai. Silahkan dikerjakan. Cepat. Ayo dikerjakan. Walah, do gagal kabeh iki piye. Next. Lanjut. Rima nomor 1. Next. Soal nomor 2. Cepet. Ayo. Oke, hanya 1 orang yang berhasil menjawab. Soal nomor 2. Nova menyalip Rima. Azizatul, Sofyana, Andika kok masih kosong. Lanjut soal ketiga. Oke, yang berhasil menjawab cuma 1 orang. Aduh, Sofyana naik, Nova masih di atas. Lanjut lagi. Yang kelima, soal yang kelima. Ayo, harus berhasil ini. Pak Presiden keberapa ini? Oke, banyak sekali yang berhasil ya, 3 orang. Ini kira-kira siapa yang naik? Oh, Nova masih di atas. Yang terakhir, soal yang terakhir harus berhasil. Oke, ada 3 orang yang berhasil. Kita cari pemenangnya. Silahkan dilihat siapa yang menang. Ayo kita lihat. Sofyana nomor 3. Nanti dapat voucher 1 ya. Oke, Azizatul. Oke, kita lihat pemenangnya. Silakan. Berikan tepuk tangan pada Mbak Nova. Berikan tepuk tangan pada Mbak Nova. Ayo semuanya berikan tepuk tangan. Ya. Oke. Terima kasih yang menang nomor 3 dapat 1 voucher nih ya dari saya, nanti bisa diambil di rumah. Kemudian yang juara 2 dapat 2 voucher, yang juara 1 dapat 3 voucher. Oke, sekali lagi berikan applause kepada teman kita yang berhasil mengerjakan evaluasi atau game sederhana kita ini. Baik anak-anak, sebelum saya akhiri, marilah salah satu bisa memimpin doanya. Tadi yang berhasil menjuarai 1, Mbak Nova, silahkan pimpin doanya. Silahkan Mbak Nova, pimpin doanya untuk menutup pelajaran pada pagi menjelang siang ini. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak ya. Sebelum Pak Irham akhiri, mohon maaf apabila pada pertemuan kali ini Pak Irham ada salah kata. Dan untuk itu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa selalu jaga iman, jaga imun, dan jangan lupa bahagia. Untuk pembelajaran yang ke depan, sebisa mungkin nanti anak-anak bisa lebih semangat dan lebih giat belajarnya lagi. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Semangat. Oke, Pak Ram izin live dulu ya.